Video kuliah sinyal dan sistem kali ini kita akan membahas tentang perhitungan daya dan energi dari sinyal waktu kontinu maupun sinyal waktu diskrit. Jadi di sini kuliah kita akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu perhitungan daya dan energi dari sinyal waktu kontinu, kemudian perhitungan daya dan energi dari sinyal waktu diskrit. Pada prinsipnya, cara perhitungan daya dan energi untuk sinyal waktu kontinu itu mirip dengan perhitungan daya dan energi untuk sinyal waktu diskrit. Hanya pembedanya, dalam perhitungan daya dan energi untuk sinyal waktu kontinu, kita menggunakan integral, notasi integral, sedangkan untuk perhitungan daya dan energi sinyal waktu diskrit, kita menggunakan penjumlahan. Oke, jadi mari kita mulai tentang perhitungan daya dan energi dari sinyal waktu kontinu. Oke, kita definisikan dulu apa itu energi. Jadi di sini energi dari sebuah sinyal waktu kontinu xt di sini ya, yang terdefinisi pada interval waktu ts. Jadi sinyalnya dimulai dari waktu ts dan berakhir pada waktu te. Ya, jadi ingat lagi ts adalah waktu awal sinyal, te adalah waktu sinyalnya berakhir. Maka energi dari sinyal dapat dihitung dengan menggunakan rumusan ini. Ya, jadi energi dari sinyal X, ya, jadi EX di sini menyatakan energi dari sinyal X adalah integral dari kuadrat amplitudo sinyal tersebut. Jadi X kuadrat T menyatakan kuadrat dari amplitudo sinyal X. Dan integralnya dihitung dimulai dari TS, ya, awal sinyal, dan berakhir pada waktu TE. Jadi batas integralnya adalah TS, ya, waktu mulai awal sinyal, sedangkan batas atasnya adalah waktu berakhirnya sinyal. Dan salah satu sifat dari energi adalah selalu bernilai non-negatif, atau EX nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi para mahasiswa sekalian nanti bisa melakukan cek. Apabila perhitungan dari energinya menghasilkan nilai negatif, berarti ada kesalahan dalam perhitungannya. Karena di sini sudah didefinisikan bahwa energi itu selalu bernilai non-negatif. Oke. Nah, di bawah ini dituliskan langkah-langkah untuk menghitung energi dari sebuah sinyal. Jadi di sini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu persamaan sinyal xt. Oke, karena di sini kita dalam perhitungan energinya kita membutuhkan kuadrat dari amplitudo sinyal. Jadi secara otomatis kita membutuhkan persamaan sinyal untuk xt atau untuk amplitudo sinyal x. Kemudian karena dari definisi energi ini kita membutuhkan kuadrat dari amplitudo, maka pada langkah kedua kita harus menentukan kuadrat dari sinyal x, ya, kuadrat dari amplitudo sinyal x atau x kuadrat t. Jadi di sini bukan waktunya yang dikuadratkan, tetapi amplitudo dari sinyal x. Kemudian langkah selanjutnya, ya, jadi di sini sampai pada tahap 2 kita sudah menentukan x kuadrat t. Kemudian pada langkah ketiga kita harus menentukan interval dari sinyal, ya, batas bawah atau TS di sini. Dengan kata lain TS ini adalah awal sinyal. Kapan sinyal itu mulai? Waktunya, ya, waktu awal sinyal. Waktu awal dari sinyal, ya, waktu mulainya sinyal ada. Kemudian TE di sini menjadi batas atas, yaitu waktu sinyal berakhir atau waktu akhir sinyal. Kemudian langkah yang terakhir adalah setelah mendapatkan TS dan TE, kita lakukan pengintegralan sesuai dengan definisi dari EX. Oke, jadi saya harap mahasiswa memahami langkah-langkah dalam perhitungan dari energi sebuah sinyal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menghitung energi dari sinyal X, ya, yang didefinisikan sebagai fungsinya E pangkat negatif 2T, dan sinyal T, ya, mempunyai waktu constraint, ya, constraint waktunya T lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan, kita peroleh sinyal yang warna biru ini, kita lihat sekarang sinyal X-nya, fungsinya itu mengikuti fungsi E pangkat negatif 2T.
Dan kita lihat di sini ya, sinyalnya mulai dari waktu T sama dengan 0 ya. Jadi mulainya pada waktu T sama dengan 0. Lihat sini T lebih besar atau sama dengan 0, jadi sinyalnya mulai dari T sama dengan 0. Kemudian kapan dia berakhir? Karena di sini hanya dikatakan bahwa sinyal ini ya terdefinisi untuk waktu T lebih besar atau sama dengan 0, berarti tidak diketahui waktu akhirnya. Dengan demikian, waktu berakhirnya adalah pada saat T menuju tak hingga, waktu akhirnya. Oke, nah sekarang kita akan menghitung energi dari sinyal XT ini. Jadi kita ikuti langkah-langkah perhitungan yang sudah kita diskusikan di slide sebelumnya. Jadi langkah pertama, dapatkan persamaan sinyal XT. Nah, di sini kita beruntung karena di sini telah didefinisikan fungsi dari sinyalnya, yaitu E pangkat negatif 2T. Oke, jadi di sini kita telah mendapatkan persamaan sinyalnya. Kemudian langkah kedua, tentukan persamaan sinyal X kuadrat T. Jadi mudah saja, ya karena XT adalah E pangkat negatif 2T, maka X kuadrat T itu artinya sama dengan XT kuadrat. Ya, sama dengan E, substitusikan fungsi untuk XT, E pangkat negatif 2T dikuadratkan, sehingga kita mendapatkan nilainya adalah E pangkat negatif 4T. Jadi saya harap mahasiswa mengulangi lagi bagaimana cara kita melakukan pengkuadratkan atau pangkat untuk fungsi eksponensial. Oke, setelah kita mendapatkan persamaan untuk X kuadrat T, nah kita masuk kepada langkah ketiga, yaitu menentukan interval dari sinyal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada grafik ini, ya tadi sewaktu kita membahas tentang grafik ini, waktu mulai dari sinyal adalah 0, sesuai dengan kekangan waktu yang kita punyai di sini. Jadi, waktu awal dari sinyal adalah waktu TS-nya sama dengan 0, sedangkan dia berakhir pada saat T menuju tak hingga. Jadi, waktu akhirnya adalah tak hingga. Ya, tanda plus di sini hanya untuk membedakan bahwa sinyalnya menuju ke arah sumbu T positif. Oke, selanjutnya langkah terakhir yaitu kita lakukan pengintegralan. Jadi untuk step ini, saya harap mahasiswa mengulang kembali pelajaran kalkulus 2 sehingga tidak mengalami kendala dalam perhitungan integral ini. Jadi kita lakukan pengintegralannya. Jadi EX definisinya adalah, saya tuliskan lagi, EX sama dengan integral dari TS sampai dengan TE, ya, waktu awal sampai dengan waktu akhir, X kuadrat T dt. Oke, jadi kita masukkan TS-nya yaitu 0 di sini, kemudian batas akhirnya itu plus tak hingga, kemudian fungsi X kuadrat T tadi sudah kita cari yaitu E pangkat negatif 4T dt. Nah, seperti yang kita ketahui, integral dari E pangkat min 4T dt, ya, integral tak tentunya adalah negatif seperempat E pangkat min 4T. Jadi ini para mahasiswa harus mereview kembali ya, integral dari fungsi eksponensial. Nah, kemudian kita lakukan pengintegralnya untuk batas waktu dari 0 sampai tak hingga. Oke. Jadi kita masukkan nilai tak hingga dan 0. Khusus untuk tak hingga kita buat dalam bentuk limit. Nah, ini adalah cara yang seperti yang kita miliki atau sudah dijelaskan pada pelajaran kalkulus 2. Oke. Jadi untuk mengevaluasi seperti ini, kasus seperti ini kita lakukan limit ya. Kita ambil misalnya di sini saya ambil tau menuju tak hingga, karena di sini nilainya tak hingga dari min seperempat E pangkat min 4 T-nya juga kita ganti dengan tau karena di sini T-nya bernilai menuju tak hingga. Oke. Kemudian dengan aturan dari limit, ya konstanta di sini bisa kita pindahkan ke depan, sehingga kita peroleh min seperempat limit T menuju tak hingga E pangkat negatif 4 tau. Tau menuju tak hingga E pangkat min 4 tau. Nah, seperti yang kita ketahui, limit ini, oke,
ya, nilainya adalah sama dengan 0. Oke. Sedangkan pada saat T sama dengan 0, ya, kita substitusikan E pangkat min 4 dikalikan dengan 0, nilai T di sini kita substitusikan dengan 0, kita peroleh nilainya 1. Sehingga dengan menyelesaikan persoalan aljabar ini, kita peroleh EX-nya adalah 1/4. Dan kita ketahui 1/4 merupakan bilangan non-negatif atau nilai lebih besar dari 0, berarti perhitungan energi kita sudah benar. Oke, mari kita lihat contoh berikutnya, yaitu di sini kita ingin menghitung energi dari sinyal sinusoidal, di mana persamaan sinyalnya adalah YT sama dengan 2 cos 2T. Dan ingat lagi, ya, deskripsi untuk sinyal sinusoidal, 2 di sini menyatakan amplitudo maksimumnya, kemudian 2 di sini menyatakan frekuensi dari sinyal sinusoidalnya. Dan gambar sinyal YT di sini, ya maaf ini salah, ada typo, seharusnya di sini YT adalah seperti ini, ya. Jadi pada saat T sama dengan 0 bisa kita lihat, ya, nilai Y-nya adalah Y0 sama dengan 2 cos 2 dikali 0, ya. 2 cos 0, berarti cos 0 adalah 1. Dengan demikian, pada saat T sama dengan 0, amplitudo dari Y adalah 2, seperti yang kita lihat di sini. Jadi ini adalah merupakan gambar sinyal 2 cos 2T. Nah, sekarang mari kita hitung energi dari sinyal Y, yaitu EY. Ya, ingat kembali notasinya, EY menyatakan energi dari sinyal Y. Oke, langkah pertama yaitu menentukan persamaan sinyalnya. Jadi di sini tidak saya tulis lagi karena persamaan sinyal sudah ada di sini. Kemudian kita masuk langkah kedua, yaitu menentukan persamaan untuk Y kuadrat. Ya, jadi Y kuadrat T adalah 2 cos 2T dikuadratkan. Sehingga kita memperoleh 4 cos kuadrat 2T. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan interval dari sinyal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada slide pertemuan pertama, bahwa untuk sinyal periodik, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dengan demikian, batas bawahnya, jadi sinyalnya mulai dari min tak hingga, ya, dan berakhir pada saat tak hingga. Dengan demikian, batas bawah dari sinyalnya adalah min tak hingga, sedangkan batas atasnya adalah plus tak hingga. Kemudian, langkah terakhir, kita lakukan pengintegralan sesuai dengan definisi energi, yaitu integral dari batas bawahnya yaitu min tak hingga sampai batas atas tak hingga. Kemudian fungsi Y kuadrat T, yaitu di ini, persamaan ini, ya, kita substitusikan ke sini. Ya. Kemudian, untuk melakukan pengintegralan ini, kita gunakan identitas, maaf, ini seharusnya identitas, ya, ini huruf T-nya hilang, identitas cos kuadrat T sama dengan setengah tambah setengah cos 2T. Nah, saya harap juga mahasiswa mereview lagi identitas trigonometri. Ya, review lagi identitas trigonometri. Oke. Dan ini bisa diturunkan dengan menggunakan identitas cos 2T itu sama dengan cos kuadrat T dikurang sin kuadrat T. Oke. Kemudian kita juga tahu bahwa cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Ya, kemudian dari sini kita bisa memperoleh identitas bahwa sin kuadrat T itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat T. Dengan mensubstitusikan persamaan untuk sin kuadrat T ini ke dalam persamaan ini, maka bisa kita peroleh identitas cos kuadrat T sama dengan setengah tambah setengah cos 2T. Kemudian dengan menggunakan identitas ini, ya, cos kuadrat 2T
kita substitusikan ya menjadi cos kuadrat 2T. Ya. Kita ikuti identitas ini, berarti T di sini menjadi 2T, ya, menjadi setengah tambah setengah cos. Ya. Kalau argumennya di sini T, maka di sini menjadi 2T. Sekarang kita argumennya adalah 2T. Dengan demikian, 2 dikali, ya, T di sini berubah menjadi 2T. Ingat ya, kalau di sini T, di sini 2T. Kalau di sini 2T, dengan demikian di sini 2 dikali 2T. Jadi kita substitusikan argumen di sini ke dalam argumen yang di sini. Oke, dengan demikian kita peroleh setengah tambah setengah cos 4T. Ya, 2 dikali 2T sama dengan 4T. Dan ini yang kita peroleh di sini. Angka 2 di sini ya diperoleh dari perkalian 4 dikalikan dengan setengah di sini sama dengan 2. Kemudian 4 dikali setengah juga 2. Oke. Oke, seperti kita ketahui integral dari 2 adalah 2T. Oke. Kemudian integral dari 2 cos 4T adalah setengah sin 4T. Oke, jadi mahasiswa harap mengurangi lagi integral dari fungsi trigonometri. Oke. Kemudian kita masukkan ya batas atas dan batas bawah dari hasil integralnya. Oke. Jadi di sini kita misalkan ya batas atasnya dengan tau karena sama-sama nilainya tak hingga. Jadi sekarang batas atasnya berubah dari negatif tau sampai dengan tau, di mana tau sekarang menuju tak hingga. Oke. Oke. Dengan demikian, dengan mensubstitusikan, oke, mari kita bahas dulu bagaimana memperoleh ini. Seperti yang kita ketahui, ya, ini kita ini limitnya kita tinggalkan dulu, kita lakukan dulu yang ini. Oke, kita lakukan dulu perhitungan dalam blok ini. Ya. Saya hapus dulu. Oke. Maaf, saya hapus dulu bagian bawah ini. Oke. Oke, sekarang kita lakukan perhitungannya. Oke. Jadi apabila kita lakukan perhitungan dalam blok ini, maka kita peroleh 2 ya, tau ditambah setengah. Ya, kita substitusikan dulu untuk batas atas. Sin 4 tau ya, dikurang gunakan batas bawah, substitusikan ke sini, yaitu 2 dikali negatif tau ditambah setengah sin 4 dikali negatif tau. Oke, jadi sekarang kita peroleh 2 tau ditambah setengah sin 4 tau. Ya, 2 dikali negatif tau adalah negatif 2 tau ya, karena ada tanda negatif di sini menjadi positif 2 tau. Kemudian setengah sin, ya ini 4 dikali negatif tau adalah min 4 negatif tau. Ingat sin ya, negatif X adalah negatif sin X. Ya, ingat kembali identitas ini. Oke, jadi dengan demikian ini juga menjadi negatif setengah sin 4 tau. Kemudian di sini kita punya tanda negatif. Dengan demikian kita memperoleh plus sin 4 tau. Oke, jadi di sini, setengah sin 4 tau. Oke, negatif, kemudian negatif menjadi plus. Oke, dengan demikian kita peroleh 4 tau ditambah sin 4 tau. Oke, di sini berarti tidak ada tanda negatif di sini. Betul, setengah sin 4 tau dikurang setengah sin negatif 4 tau menjadi sin 4 tau ini kita sederhanakan ya menjadi sin 4 tau. Oke. Jadi di sini kita tambahkan sebelum
tanda hasil sama dengan tak hingga ini kita peroleh limit tau menuju tak hingga 4 tau ditambah sin 4 tau. Nah, seperti yang kita ketahui, 4 pada saat tau menuju tak hingga, maka 4 tau menuju tak hingga juga. Ya, jadi 4 tau menuju tak hingga. Sedangkan sin 4 tau itu limitnya tidak terdefinisi. Akan tetapi angkanya bernilai dari 1 sampai negatif 1, tapi limitnya tidak terdefinisi. Ya, tetapi nilainya berhingga, yaitu antara 1 dan negatif 1. Apabila ini tak hingga, ya, ditambahkan sesuatu yang berhingga nilai 1 antara 1 dengan negatif 1, maka apabila dijumlahkan hasilnya tetap tak hingga. Dengan demikian, energi dari sinyal Y adalah tak hingga. Oke, contoh ini merupakan salah satu contoh yang cukup rumit. Jadi saya harap mahasiswa ya secara pelan-pelan berusaha memahami perhitungan energi untuk sinyal Y ini atau sinyal sinusoidal. Oke, nah kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Ya, di sini kita diminta untuk menghitung energi dari sinyal ST, ya, di mana sinyal ST ini merupakan sinyal piecewise linear, jadi ada gabungan dua garis di sini. Ya, garis pertama yaitu untuk T dari 1 sampai 2, sedangkan garis yang kedua yaitu sinyal dari yang dimulai dari 2 dan berakhir di 4. Jadi secara keseluruhan sinyalnya mulai dari 1 sampai 4. Oke. Nah, untuk menghitung energi dari sinyal ini, ya, jadi kita harus melakukan perhitungan energinya dengan memecah sinyal ST ini menjadi dua bagian. Ya, jadi ini bagian pertama. Oke, jadi bisa kita namakan dengan sinyal S1T. Kemudian kita lakukan untuk yang kedua yaitu untuk waktu 2 sampai 4 kita namakan sinyalnya adalah S2T. Oke. Nah, sekarang mari kita ikuti langkah untuk menghitung menghitung energi dari sinyal S atau ES. Ya, yang pertama yaitu kita harus menentukan persamaan sinyal ST. Nah, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sinyal ini terdiri dari dua garis, yaitu S1 dan S2 yang sudah saya notasikan tadi. Maka kita juga mempunyai dua persamaan. Jadi persamaan yang ini adalah persamaan untuk sinyal S1T, ya, karena ini berlaku untuk waktu 1 sampai 2. Sedangkan yang di bawahnya adalah persamaan sinyal untuk S2T dan berlaku untuk waktu 2 sampai dengan 4. Nah, di sini ya, dengan mengikuti prosedur penentuan persamaan garis yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, kita peroleh persamaan untuk S1 adalah 2T kurang 2, sedangkan persamaan untuk sinyal S2 adalah negatif T tambah 4. Oke. Kemudian kita lanjutkan kepada langkah kedua, yaitu menentukan persamaan untuk S kuadrat T. Oke. Nah, di sini berarti kita mengkuadratkan setiap suku di sini. Ya, karena di sini menggambarkan amplitudo dari sinyal S, ya, untuk bagian pertama atau untuk S1T, dan untuk bagian kedua atau S2T. Jadi masing-masing kita kuadratkan. Ya, yang dikuadratkan amplitudonya saja ya. Kekangan waktunya tidak kita kuadratkan. Ingat ya, yang dikuadratkan hanya amplitudonya saja. Jadi S kuadrat T di sini persamaannya adalah 2T kurang 2 pangkat 2, atau kalau kita jabarkan adalah 4T kuadrat dikurang 8T ditambah 4. Sedangkan untuk S2T, ya, S2T kuadrat, ya ini sama dengan S1 kuadrat T. Okay. Yang ini adalah S2 kuadrat T. Ya, jadi persamaan ini kalau kita sederhanakan adalah T kuadrat dikurang 8T ditambah 16. Oke. Kemudian interval sinyalnya seperti yang sudah tergambarkan di sini. Untuk S1T, mulai batas bawahnya S1, batas atasnya 2. Sedangkan untuk sinyal S2, batas bawahnya 2, batas atasnya adalah 4. Nah, kemudian kita masuk kepada langkah yang terakhir, langkah keempat. Nah, jadi kita lihat di sini
untuk menghitung energi sinyal S, kita hitung energi sinyal S1, ini rumusannya, ditambah energi dari sinyal S2. Jadi boleh seperti itu, bila kita pecah sinyalnya menjadi dua bagian yang tidak overlap. Ya, jadi ini adalah ES1 sebenarnya, energi sinyal dari S1, yang ini adalah energi dari sinyal S2. Oke? Ya, kita lihat sendiri di sini batas sinyal untuk sinyal S1 dari 1 sampai 2. Ya, kita lihat batasnya. Kemudian di sini kita peroleh batas untuk sinyal S2 dari 2 sampai 4. Dan ini adalah S1 kuadrat, ya, dan ini adalah S2 kuadrat. Oke, kita sederhanakan 2T kurang 2 kuadrat, kita peroleh 4T kuadrat dikurang 8T tambah 4. Negatif T tambah 4 kuadrat adalah T kuadrat kurang 8T tambah 16. Jadi apabila ini kita integralkan, ini adalah integral fungsi polinomial, ya, dan ini saya pikir seharusnya sudah bisa semua. Nah, kita peroleh untuk S1T, integralnya hasilnya adalah 4/3T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat tambah 4T. Sedangkan untuk fungsi yang ini, hasil integral adalah 1/3T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat tambah 16T. Nah, dengan mensubstitusikan batas atas, batas bawah untuk masing-masing sinyal, nanti kita peroleh, ini harap dilengkapi oleh mahasiswa, nanti kita dapatkan energi dari sinyal S adalah sebesar 4.